Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah daerah kepulauan yang terdiri dari 30 pulau besar dan kecil dengan luas wilayah mencapai lebih dari 10.100 km persegi. Kabupaten ini memiliki letak geografis yang strategis sebagai wilayah perbatasan negara, berbatasan langsung dengan Australia. Pemirsa, Tanimbar bukan hanya tanah para leluhur, tetapi juga tempat tumbuh dan hidupnya generasi masa depan bangsa. Namun, seperti banyak wilayah lain di Indonesia Timur, Tanimbar menghadapi tantangan besar dalam bidang pembangunan manusia. Salah satunya disebabkan karena stunting, yaitu kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi pada masa 1000 hari pertama kehidupan. Data menunjukkan bahwa angka stunting di Kabupaten Kepulauan Tanimbar beberapa tahun terakhir masih berada di atas ambang batas nasional. Sebuah sinyal penting bahwa dibutuhkan upaya luar biasa, bukan hanya dari pemerintah, tetapi dari seluruh komponen masyarakat, menggali akar masalah, membangun solusi kontekstual. Stunting bukan sekedar masalah gizi, melainkan ketimpangan akses terhadap pangan bergizi, layanan kesehatan dasar, pola asuh keluarga, hingga sanitasi yang layak. Namun, Tanimbar tidak tinggal diam. Dalam semangat gotong royong dan kearifan lokal, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama lintas sektor menggagas sebuah inovasi daerah yang holistik, inklusif, dan menyentuh langsung akar persoalan. Pemirsa, sebagai wujud komitmen untuk menjawab tantangan ini, pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar meluncurkan sebuah inovasi daerah yang khas dan kontekstual, yaitu Gerakan Sweri Stunting atau yang disingkat GESIT. Kata Sweri dalam bahasa Tanimbar berarti mencegah atau melawan. Maka gerakan Sweri Stunting atau yang dikenal dengan GESIT adalah gerakan terpadu yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi stunting. Inovasi yang lahir dari tanah budaya dan nilai gotong royong masyarakat Tanimbar. Pemirsa, GESIT adalah gerakan terintegrasi percepatan penurunan stunting yang berfokus pada 3 pilar utama. Pertama, gerakan orang tua asuh balita stunting. Wujud nyata kepedulian sosial masyarakat di mana para tokoh, aparatur sipil negara, dan individu berkomitmen menjadi orang tua asuh bagi balita stunting. Sehat diawali dari saya. Mendampingi, memberi dukungan gizi, dan memastikan balita mendapatkan layanan kesehatan secara berkala. Gerakan ini membuka ruang empati di antara sesama warga bahwa balita yang bukan anak kandung pun tetap bisa menjadi tanggung jawab bersama. Sebab masa depan Tanimbar bukan hanya milik satu keluarga, tetapi milik seluruh masyarakat. Konsep orang tua asuh balita stunting sederhana namun bermakna, di mana satu orang tua asuh bertanggung jawab mendampingi satu atau lebih balita selama periode tertentu. Bentuk pendampingan ini mencakup pemberian makanan tambahan bergizi secara rutin, pemantauan tumbuh kembang anak, edukasi kepada orang tua kandung, serta memastikan balita hadir di posyandu setiap bulan.
Dengan dukungan langsung dari orang tua asuh, balita tidak hanya memperoleh bantuan gizi, tetapi juga perhatian khusus yang selama ini mungkin tidak mereka dapatkan. Pelaksanaan program ini dimulai dari pendataan balita stunting dan keluarga berisiko tinggi oleh kader posyandu dan puskesmas. Setelah itu, Dinas Kesehatan bekerja sama dengan dinas-dinas terkait untuk menunjuk dan mengkoordinasi para orang tua asuh. Orang tua asuh bisa berasal dari jajaran pemerintah daerah, organisasi wanita seperti PKK, tokoh agama, tokoh adat, bahkan masyarakat umum yang memiliki kepedulian sosial. Selain memberikan bantuan langsung berupa bahan makanan bergizi seperti telur, susu, dan kacang hijau, para orang tua asuh juga aktif memantau tumbuh kembang balita secara berkala. Semua ini dilakukan dengan pendampingan tenaga kesehatan dan bidan desa, sehingga intervensi yang diberikan tetap mengacu pada prinsip medis dan kebutuhan gizi yang tepat. Dampak dari gerakan ini sudah mulai terlihat. Balita yang sebelumnya berada di garis merah atau kuning pada grafik pertumbuhan, kini mulai menunjukkan perbaikan status gizi. Beberapa anak diantaranya bahkan berhasil lulus dari kategori stunting setelah pendampingan. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat, harapannya angka stunting di Kabupaten Kepulauan Tanimbar terus menurun secara signifikan hingga akhirnya mencapai target nasional di bawah 14%. Namun lebih dari itu, gerakan ini menanamkan nilai penting bahwa setiap anak layak tumbuh dengan sehat, berkembang optimal, dan memiliki masa depan yang cerah. Dan semua itu bisa dimulai dari satu langkah sederhana, yaitu menjadi orang tua asuh bagi balita yang membutuhkan. Kedua, gerakan menanam kelor. Kelor dikenal sebagai pangan lokal yang kaya nutrisi. Melalui gerakan ini, masyarakat diajak menanam kelor di pekarangan rumah dan fasilitas umum lain untuk kemudian dimanfaatkan sebagai tambahan gizi harian bagi balita. Melalui gesit, pemerintah daerah mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan kelor sebagai tanaman wajib di pekarangan rumah. Tidak hanya sekedar ditanam, tetapi juga diajarkan cara mengolahnya menjadi makanan yang disukai anak-anak. Ketiga, pemanfaatan rumah singgah stunting. Rumah singgah menjadi ruang edukasi dan intervensi. Ibu dan anak mendapatkan pemantauan gizi, penyuluhan kesehatan, hingga layanan konsultasi intensif. Gerakan stunting menjadi simbol harapan dan tempat pemulihan simbol kesadaran kolektif bahwa memperbaiki gizi anak-anak bukan sekedar urusan medis, tapi juga menyentuh nilai budaya, solidaritas sosial, dan kemandirian pangan. Sehat diawali dari saya. Rumah singgah stunting memberikan ruang edukasi bagi para ibu balita yang memiliki pengetahuan terbatas tentang gizi dan pola asuh balita. Rumah singgah stunting juga didesain dengan fasilitas yang ramah anak dan lingkungan yang bersih, yang membantu mempercepat pemulihan gizi. Anak-anak mendapatkan pendampingan gizi, pelayanan kesehatan dasar, edukasi pola asuh, serta monitoring pertumbuhan yang lebih intensif oleh tenaga kesehatan. Secara manfaat, rumah singgah stunting berfungsi sebagai pusat edukasi sekaligus rehabilitasi gizi. Bukan hanya anak yang dibantu, tapi juga orang tuanya, agar setelah kembali ke rumah,
orang tua balita bisa melanjutkan pola pemberian makanan dan perawatan yang baik. Program rumah singgah stunting mengubah kebiasaan di tingkat rumah tangga yang menjadi kunci utama dalam pencegahan stunting. Selain itu, rumah singgah stunting juga memperkuat integrasi program lintas sektor antara Dinas Kesehatan, PKK, desa, dan puskesmas, sehingga intervensi menjadi lebih sinergis dan terarah. Sejak dijalankan rumah singgah stunting di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, telah membantu puluhan bahkan ratusan balita keluar dari zona merah grafik pertumbuhan. Para ibu juga mulai menerapkan praktik pemberian MPASI yang lebih bergizi dan teratur. Inovasi ini menunjukkan bahwa pendekatan yang manusiawi, edukatif, dan terfokus bisa memberikan dampak signifikan dalam menurunkan angka stunting. Harapannya, rumah singgah ini bisa diperluas cakupannya dan menjadi model pembelajaran bagi daerah lain dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan kuat, yang dimulai dari pulau kecil seperti Tanimbar. Shalom, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Roy Butriali, penjabat kepala Desa Lat Dalam. Hari ini sangat bersyukur dan ada yang juga mengucapkan terima kasih buat Dinas Kesehatan, yang mana Dinas Kesehatan telah membantu pemerintah Desa Lat Dalam untuk sama-sama perangi stunting di Desa Lat Dalam. Ada 3 aksi yang kita lakukan di hari ini. Yang pertama, aksi pembagian orang tua asuh. Orang tua asuh ini kita bagi dalam bentuk aksi nyata yang kemudian beberapa anak itu dibagikan kepada pemerintah desa dan dibagikan kepada PBD. Jadi kenapa kita harus bagi, sehingga apa yang orang tua asuh makan, anak juga bisa makan apa yang orang tua asuh makan, sehingga bisa mengurangi pertumbuhan gizi buruk terhadap anak. Yang kedua, aksi yang berikut adalah kami melakukan penanaman pohon kelor. Pohon kelor ini sangat bermanfaat untuk kesehatan bagi anak-anak karena mengandung banyak vitamin, sehingga kami pemerintah Desa Lat Dalam bersama dengan Dinas Kesehatan melakukan penanaman kelor pada orang tua. Kemudian yang berikut, aksi yang ketiga adalah kami membuat rumah singgah stunting. Nah, rumah singgah ini berfungsi untuk menampung anak-anak stunting maupun anak-anak yang masuk dalam kategori gizi buruk untuk bisa diintervensi langsung di rumah singgah, sehingga anak-anak ini bisa mendapat asupan gizi yang baik untuk kepentingan pertumbuhan anak-anak ini, sehingga angka stunting di Desa Lat Dalam bisa ditekan dan bisa dikurangi, sehingga di Desa Lat Dalam tidak ada lagi angka stunting di Desa Lat Dalam. Mungkin 3 aksi ini yang kami lakukan bersama dengan Dinas Kesehatan. Atas nama pribadi dan atas nama pemerintah desa, saya ucapkan terima kasih buat Dinas Kesehatan yang mana telah membantu kami untuk melakukan aksi-aksi nyata di Desa Lat Dalam. Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai semua dalam pengabdian ini. Saya sebagai ibu rumah tangga mengucapkan banyak terima kasih kepada daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang mana sudah membuat suatu gebrakan orang tua asuh stunting, yang di dalamnya anak saya juga yang dikategorikan sebagai anak stunting mendapat bantuan yang mencukupi dalam penuh kebutuhan gizi setiap hari. Saya selaku ibu rumah tangga sekali lagi sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih untuk orang tua asuh stunting bagi anak kami. Terima kasih. Gesit bukan hanya tentang menurunkan angka, tetapi tentang membangun generasi yang tak lagi dibatasi oleh kekurangan. Tanimbar bergerak, Tanimbar tangguh. Mari bergerak bersama. Bersama Gesit, kita sueri stunting. Dari ujung timur negeri, dari tanah Duan Lolat, kami menyuarakan harapan dalam tindakan nyata. Dari Tanimbar, untuk Indonesia yang sehat.